Mama Papa selama ibadah sekolah minggu online berlangsung. Pakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. Memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Baca jalan. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Karos, apa kabar Karos? Puji Tuhan, baik dong. Kami apa kabar? Baik. Wah, kami juga kabar baik ya. Tentu adik-adik di rumah dalam keadaan baik juga. Karena Tuhan senantiasa pelihara kita ya Karos. Ya. Nah, adik-adik, sore ini ibadah kita akan dirangkaikan dengan acara Penamatan kakak-kakak tulis remaja dan kenaikan kelas. Iya, jadi adik-adik tetap standby ya. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita sore ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semua, kita dalam sikap berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh Tuhan memulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik yang sudah bergabung sore hari ini. Biarlah Tuhan mereka boleh bersuka cita dalam mengikuti ibadah sore hari ini. Dan Tuhan kiranya juga akan memberkati setiap mama, papa, kakak, juga tante, om yang mendampingi setiap anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sore ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami mau mulaikan Tuhan ibadah sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan sebelumnya semuanya berdiri. Berdiri. Ya. Jangan duduk ya. Harus semangat tuh puji Iya, Tuhan ya. semangat ya, Kak Iya. Ros. Senang sekali. Oke, kami cek dalam pujian bertambah-tambah dalamnya. Semuanya bertepuk tangan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu kita angkat pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Semuanya tetap berdiri ya. Kita angkat pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Ayo Kamesa. Jesus loves me. Adik-adik tetap berdiri ya. Semuanya memuji Tuhan. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ya, kasih tepuk tangannya kita. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Aldo. Silakan Aldo. Silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan mampu kami, semuanya karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini akan dibawakan oleh Kak Made.
Silakan Kamaden. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentu semuanya baik-baik saja. Sama seperti Kak Made. Nah, pada sore hari ini Kakak akan bercerita firman Tuhan. Temanya adalah C plus P plus BD dan plus S sama dengan love. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semuanya sudah naik kelas, ya, dan sudah terima rapor di sekolah. Apakah ada yang tidak naik kelas? Atau ada yang nilainya kurang bagus? Oke, pasti semuanya nilainya bagus ya. Baik, kakak akan bercerita dan kita akan saksikan bersama-sama cerita berikut ini. Tadang! Gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Gambar tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kisah cerita ini ada di dalam Alkitab. Dan cerita ini adalah cerita kebenaran. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada dua hal penting yang disampaikan kepada murid-muridnya. Apakah itu? Adik-adik tahu tidak? Pasti tahu. Baik, kakak akan memberitahukannya. Yang pertama, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya agar mereka menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, janjinya, yaitu bahwa Tuhan Yesus juga menjanjikan akan memberi Roh Kudus kepada mereka. Tapi untuk menerima janji itu, murid-murid harus melakukan satu hal. Apakah itu? Mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan menerima janji Tuhan, yaitu menerima kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus memberi perintah, apakah murid-murid Tuhan Yesus taat melakukan perintahnya? Benar sekali, mereka taat melakukan perintah Tuhan, yaitu menanti janji Tuhan. Ketika mereka menanti janji Tuhan, coba adik-adik tebak, murid-murid Tuhan Yesus itu mengerjakan apa saja ya dalam penantiannya? Mungkin hanya tidur-tiduran saja? Atau malas-malasan saja? No. Mereka tidak melakukan tiduran dan malas-malasan, tapi mereka justru melakukan hal yang sangat baik. Apakah itu? Satu, mereka berkumpul, bertekun dalam doa untuk menanti janji Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan hal itu membuat suasana menjadi sangat heboh. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dapat berbicara, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kepada semua orang yang ada di situ. Dan Alkitab juga mencatat bahwa pada waktu itu banyak bangsa-bangsa lain yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Kira-kira bangsa apa saja ya? Dalam Alkitab diceritakan di situ ada orang-orang Partia, Media, Elam, Yudea, Asia, Mesir, pendatang-pendatang dari Roma, dan orang Arab. Kira-kira kurang lebih 17 bangsa-bangsa lain yang berkumpul di situ mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu ternyata dari kumpulan banyak orang itu ada juga yang tidak suka dengan mereka dan mereka marah mencela mereka. Namun bangkitlah Petrus dan dengan berani dia berkata bahwa kamu salah. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang diutus Bapa untuk membebaskan umatnya, membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Nah, adik-adik, demikian Bapak Petrus berkhotbah menceritakan tentang Tuhan Yesus dan membuat banyak orang yang ada di situ terharu, tercengang, dan mereka berkata kepada Petrus, "Petrus, berikan kami petunjuk. Kami mau selamat. Apa yang harus kami lakukan?" Dan Petrus menjawab mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Begitu kata Petrus kepada orang banyak. Kemudian mereka semua menuruti perintah Petrus. Mereka berdoa meminta pengampunan dan mereka semuanya dibaptis. Dan pada waktu itu orang-orang yang dibaptis kurang lebih berjumlah 3.000 orang. Dan kira-kira setelah mereka semuanya dibaptis yang begitu banyak 3.000 orang itu, mereka sudah menjadi orang percaya. Lalu mereka ngapain ya? Nah, adik-adik, cerita Alkitab berkata mereka semuanya satu hati, bersama-sama bertekun berkumpul dalam bait Allah. Untuk apa mereka berkumpul? Belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kemudian mereka berdoa dan mereka juga melakukan hal kasih, yaitu berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan mereka mempunyai prinsip bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bahkan Alkitab juga mencatat adik-adik
ada orang yang kaya menjual tanahnya dan hasilnya dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka semua melakukan itu terus-menerus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya kepada Yesus. Dan tambah hari mereka tidak pernah melakukan dosa. Dan tambah hari, tambah mereka setia kepada Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan semua itu di rumah Tuhan, juga di lingkungan di mana mereka berada. Nah, hal itu membuat mereka disukai semua orang. Orang-orang jadi suka kepada murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka tiap-tiap hari bertambah dan bertambah lagi jumlah orang yang diselamatkan. Demikianlah cerita yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dan apakah yang menempati peringkat pertama pada cerita tadi? Yaitu pengajaran tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan dari cerita tadi. Yang pertama, strong in the word of God. Artinya bahwa adik-adik harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Yang kedua, living in consistently in fellowship. Adik-adik harus mengikuti keteladanan seperti para rasul, yaitu hidup dalam persekutuan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, having a lifestyle of prayer, yaitu adik-adik dan kita semuanya harus memiliki gaya hidup di dalam berdoa. Jadi senantiasa berdoa, tidak hanya saja di kamar doa, tapi dimanapun adik-adik berada, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu caring for others, yaitu peduli terhadap sesama. Nah, adik-adik, ada nggak hubungan cerita tadi dengan judulnya firman Tuhan pada sore hari ini? Tentu ada dong, yaitu di mana Rasul Petrus dan orang-orang percaya waktu itu yang berjumlah 3.000 orang itu memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Karena pada saat itu ada orang-orang yang tidak senang kepada mereka ketika banyak orang diselamatkan. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ketika mereka melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang baik, mereka tidak lagi cenderung melakukan dosa. Apa? Oke, dosa. Bagus. Dan yang terakhir, bahwa mereka sudah berikan contoh dan keteladanan kepada kita semuanya, kepada adik-adik di rumah, bahwa kita harus tetap setia. Apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Itu dapat dilakukan jika ada kasih Tuhan Yesus di dalam hati kita. Yesus menempati hati kita, menjadi Tuhan kita dan Raja atas hidup kita. Maka semua yang sudah dilakukan oleh para rasul juga pasti kita bisa lakukan, baik di rumah, di lingkungan di mana kita berada. Dan apakah hasilnya jika kita memiliki Kristus dalam hati? Maka semua orang akan mencintai kita. Semua orang akan suka kepada kita. Nah, dengan demikian pasti
pasti akan banyak orang bisa diselamatkan oleh karena sikap dan tingkah laku kita setiap hari. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Dan kakak ada pertanyaan kuis 3. Nah, adik-adik, cara menjawabnya, ketik jawaban adik-adik di kolom komentar. Bukan di live chat ya, di kolom komentar. Ketik nama, kelas, wilayah, jawaban. Ulang ya, ketik nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, jawaban. Nanti jawaban adik-adik dari rumah, siapa yang benar pertama itu akan dilihat nanti oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Rita. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, terdapat di dalam kitab apa cerita tadi? Lengkap ya? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa sampai ke berapa? Yang kedua, apa bahasa Inggrisnya Yesus cinta saya? Cara menjawabnya sama ya. Ketik nama, spasi kelas, spasi wilayah, spasi jawaban. Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama rasul yang berkhotbah pada waktu itu? Hadiah adik-adik nanti akan diantarkan ke rumah-rumah masing-masing. Dan pemenangnya akan langsung diumumkan di kolom komentar oleh Ibu Kepala Sekolah. Demikianlah kuis kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, menolong kami untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Made yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sore ini kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan untuk pelayanan sekolah minggu. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Ros. Silakan Kak Ros. Nah, adik semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati orang tua, anak-anak yang sudah bekerja Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat melalui mama papanya untuk diberikan langsung kepada kakak-kakak guru sekolah minggu saat ibadah raya di Doda, ya Kak Ros? Atau melalui transfer rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan mengikuti prosesi penamatan kakak-kakak tunas remaja dan kenaikan kelas adik-adik di sekolah minggu. Adik-adik tetap di tempat ya.
Shalom Bapak Ibu serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mengikuti rangkaian acara penamatan anak kelas tunas remaja tahun ajaran 2020-2021. Kami akan membacakan susunan acara sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan nama-nama anak kelas tunas remaja yang akan ditamatkan. Yang ketiga, ucapan terima kasih mewakili orang tua murid tunas remaja. Yang keempat, ucapan terima kasih dari anak-anak kelas tunas remaja. Yang kelima, persembahan pujian dari anak-anak tunas remaja. Yang keenam, prosesi penamatan anak tunas remaja, sekaligus kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari perwakilan anak tunas remaja. Yang ketujuh, pesan-pesan dari Kepala Sekolah Minggu GBPS Palu. Yang kedelapan, penyerahan secara simbolis anak-anak tunas remaja kepada Koordinator Remaja GBPS Palu. Yang terakhir, penutup. Baiklah, kita masuk pada acara yang kedua, pembacaan nama-nama anak kelas tunas remaja yang akan ditamatkan. Clarissa Jocelyn Limbowo, Keisha Salsabila Betaluwu, Gracia Saroinso, Edgar Ricardo, Zevanya Andika Nahum, Keisha Angelica Ponakuli, Priscilia Astawa, Alicia Krisela Ponomban, Joycelyn Aureli Kesuma, Arya Ramadeva, Geraldi Panggula, Magdalene Tanu Widarno, Farel Nathanael Ibrahim, Rachel Lorenzo Talantas. Selanjutnya, kita akan mendengarkan perwakilan orang tua tunas remaja untuk menyampaikan pesan dan kesan. Kepada Bapak Bobby Ponomban, kami persilahkan. Shalom. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina dari kelas 1 Pratama sampai dengan tunas remaja yang telah mengajar, membimbing anak-anak kami tanpa lelah untuk mempelajari firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bimbingan dan pelajaran yang telah didapatkan oleh anak-anak kami ini selama mengikuti sekolah minggu semoga menjadi dasar yang kuat bagi mereka di waktu yang akan datang. Dan dengan pertolongan oleh Roh Kudus akan memampukan mereka untuk semakin mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Akhir kata, tetap semangat melayani Tuhan, sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bobby Ponomban. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu ucapan terima kasih dari anak-anak kelas tunas remaja. Shalom, puji Tuhan hari ini saya telah graduation. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, saya berterima kasih kepada kakak-kakak dan guru. Saya bersyukur atas hasil kelulusan saya berkat karena support bimbingan dan yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini saya sudah lulus di sekolah minggu dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu telah membimbing saya selama ini. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu sudah membimbing kami dan mengajar kami yang baik. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih kakak sekolah minggu sudah mengajar kita. Terima kasih buat kakak-kakak dan guru-guru yang sudah membimbing dan mengajar kami tentang Tuhan. Terima kasih kepada kakak-kakak guru yang telah membimbing kami. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya telah tamat sekolah minggu, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mengajari saya dari Batita Bagian 2 Dari kelas pertama 1 dari Batita hingga tunas remaja sampai tunas remaja. sampai tunas remaja. Tunas remaja. hingga tunas remaja. Sampai
tunas remaja. Maaf jika tindakan saya seperti tidak menghargai kakak-kakak pada saat sedang belajar. Saya akan pergi ke remaja, tolong bimbinglah kami di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God God bless bless you. you. God bless you. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kelas tunas remaja. Mingguku cerahku, matahari bersinar, kulangkahkan kakiku ke gereja. Selamat sore semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasku, kau nantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak mengerti firman Tuhan, lakukan kesalahan, guruku terima kasihku. Bukannya diriku, kadang buat mengarah, namun segala maaf kau berikan. Selamat sore semua. Menantikan dirimu. Di depan kelasku, kau nantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak mengerti firman Tuhan, lakukan kesalahan, guruku terima kasihku. Bukannya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak mengerti firman Tuhan, lakukan kesalahan, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak mengerti firman Tuhan, lakukan kesalahan, guruku terima kasihku. Acara selanjutnya kita akan mengikuti prosesi penamatan anak tunas remaja, sekaligus juga kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari perwakilan anak tunas remaja yang akan diwakili oleh Priscilia Astawa. Kepada Kepala Sekolah dan Pengurus Sekolah Minggu GPPS Palu periode 2020-2021 dipersilakan memasuki ruangan. Karissa Jocelyn Limbowo, Kesha Salsabila Betaluwo, Kesha Angelica Ponakuri, Edgar Ricardo, Stefania Andika Nahom, Priscilia Astawa, Alicia
Alicia Priscilla Ponontan. Geraldi Panggula. Magdalene Tanuwidarno. Farel Nathanael Ibrahim. Shalom, saya akan memberikan pesan dan kesan. Kesan saya sangat berterima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu sudah membimbing kami dan mengajarkan kami akan firman Tuhan. Saya akan memberikan pesan untuk adik-adik sekolah minggu. Rajinlah beribadah dan taatlah kepada Tuhan Allah, dan dengarkanlah kata-kata agar kita bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Kepala Sekolah Minggu GPPS Palu. Kepada Ibu Rita Pranata, kami persilakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita mengadakan acara penamatan anak-anak kelas tunas remaja Sekolah Minggu GPPS Palu tahun ajaran 2020-2021. Sebenarnya cerita beserta teman-teman kakak-kakak dari Sekolah Minggu pengennya mau mengadakan acara ini secara offline, tetapi mengingat masa pandemi COVID-19 masih berlangsung demi keamanan bersama, jadi tetap diadakan seperti tahun lalu secara virtual, ya. Tetapi seperti biasanya juga, hari-hari seperti ini adalah hari yang menyedihkan, sekaligus membanggakan bagian cerita. Kenapa menyedihkan? Sebab harus melepaskan kamu. Ada 14 orang kami tamatkan dan lepaskan untuk menuju ke remaja. Kenapa membanggakan? Karena kami bangga melihatmu bertumbuh secara rohani dan jasmani di sekolah minggu. Masih terbayang cerita sepertinya baru kemarin melihat Clarissa, Farel, Edgar, Kesia Salsabila, Madeline, ya, ada Nahum juga, dan lain-lain berlari-lari di kelas balita. Dan hari ini kami harus melepaskan dan menamatkan kamu, karena memang kamu layak untuk ditamatkan dari sekolah minggu menuju ke remaja. Ya, kami bersyukur melihatmu bertumbuh kurang lebih sekitar 13 tahun lamanya kamu ada di sekolah minggu. Pesan daripada cerita, apa yang kamu dapatkan di sekolah minggu, nasihat-nasihat dari kakak-kakak sekolah minggu, nasihat-nasihat firman Tuhan yang diberikan kepadamu, ingatlah dan lakukanlah, supaya Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kamu semua. Seperti kata Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, jadilah pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Nah, anak-anak yang kukasihi, apabila kamu bertemu dengan pencerita atau kakak-kakak sekolah minggu yang lain, tetaplah menyapa. Meskipun kamu bukan anak sekolah minggu lagi, tapi tetaplah berlaku hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Ya, dimengerti? Ya, selanjutnya pencerita juga mau berpesan, jikalau seandainya selama kamu berada di sekolah minggu, ada kakak-kakak atau mungkin cerita sendiri yang tanpa sengaja atau sengaja kami menyakitimu, mengecewakanmu, mohon dimaafkan dan dilupakan. Ya,
Karena apabila engkau melihat sesuatu yang tidak bagus di dalam kami, itu adalah kami. Tapi apabila engkau melihat sesuatu yang baik di dalam kami, itulah Yesus. Belajarlah untuk meneladani apa yang baik. Akhirnya, anak-anakku yang kekasih, tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuat kuasanya. Selesai dari sekolah minggu, tetaplah aktif dan beribadah di remaja. Kak Wati akan mengarahkan kamu semua. Tetaplah menjadi anak yang manis, anak yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada pembimbing-pembimbing rohanimu di remaja. Ada gadis menangis pilu, ternyata hatinya gelisah. Sungguh cepat waktu berlalu, tak terasa sudah tiba waktu berpisah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis anak-anak tunas remaja kepada Koordinator Remaja GPPS Palu. Baiklah, kita akan menutup acara penamatan kelas tunas remaja tahun ajaran 2020-2021. Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Milka Potuda. Kepada Ibu Pendeta Milka, kami persilakan. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh merasakan penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan sudah menyertai mereka dalam menjalani kegiatan ibadah, melalui secara virtual maupun juga online. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan yang mengetahui kerinduan hati mereka. Tuhan yang campur tangan di dalam pertumbuhan rohani mereka. Tuhan yang memelihara mereka dalam kehidupan rohani, hingga mereka boleh tetap setia dan juga tekun dalam mengikuti sekolah minggu. Dan pada hari ini mereka juga boleh Tuhan mengalami suatu anugerah daripada Tuhan. Mereka boleh naik kelas lagi, yang mereka semakin dewasa dan semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Melalui mereka boleh buktikan melalui aktivitas mereka, ketekunan mereka dan sukacita mereka selama ini di dalam mengikuti sekolah minggu. Kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai mereka dalam pertumbuhan rohani mereka, dalam pertumbuhan mentalitas mereka, dalam pertumbuhan fisik mereka. Mereka semakin memahami segala kehendak Allah, rencana Tuhan, walaupun usia mereka kecil, tapi mereka besar di hadapan Tuhan, dan membawa mereka untuk semakin berkenan dan juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama mereka, menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan anugerah-Mu, pembelaan-Mu, dan juga kesehatan-Mu. Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam usaha pekerjaan, dan Tuhan campur tangan menopang mereka semua. Tuhan memberkati semua guru-guru yang Tuhan terus pakai dengan tekun mereka melayani. Dengan setia mereka mempersembahkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, dan kreativitas mereka untuk melayani anak-anak ini. Tuhan lindungi mereka semuanya, tutup bungkus semua dengan kuasa darah. Segala bentuk rancangan dari si jahat yang mengganggu rancangan Allah di dalam kehidupan anak-anak ini, mengganggu pelayanan sekolah minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya. Mohon Tuhan hadirat dan kemuliaan terus memenuhi kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau juga memberkati setiap pribadi yang berulang tahun pada minggu ini, pada bulan ini. Setiap pribadi ini Tuhan boleh terus berada di dalam hadirat-Mu, cengkraman Tuhan, dan juga penyertaan Allah, hingga mereka juga terus boleh melihat
kekuatan Allah bekerja dalam hidup mereka, dalam kehidupan orang tua mereka, keluarga, dan semua orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati kesehatan mereka semuanya, karuniakan hikmat di dalam segala perkara, segala bentuk rancangan si jahat yang mengganggu rancangan Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan penyertaan pembelaan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pengurus dan juga pelayanan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ini dalam kuasa-Mu, dalam penyertaan pembelaan perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terus melimpah, menyertai dan menyukakan kehidupan mereka semakin bertambah-tambah dan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Milka Potuda yang telah memimpin doa penutup. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah acara penamatan anak kelas tunas remaja GPPS Palu tahun ajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam acara kenaikan kelas anak-anak Sekolah Minggu GPPS Palu tahun ajaran 2020-2021. Wilayah Sulawesi dengan Koordinator Kak Made Dirayanti. Wilayah Zebra dengan Koordinator Kak Marijan Potuda. Selamat untuk semua adik-adik yang sudah naik kelas. Semakin rajin beribadah ya, dan semakin cinta Tuhan Yesus. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkatimu. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini yang dirangkaikan dengan penamatan dan kenaikan kelas. Sampai jumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tambah hari, peliharalah, kasih. Ibrani 13 ayat 1. Amin. Amin.
peliharalah kasih. Ibrani 13 ayat 1. Amin. Ayat 1. Kasih. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih. Amin. Peliharalah kasih. Ibrani 13 ayat 1. Amin. Peliharalah kasih. Ibrani 13 ayat 1. Amin. Peliharalah Kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Amin. Bilanglah hadiahnya bilangan ayat 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Amin. Tabahkanlah hatimu. Ayat bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Amin. Inilah 24 ayat 19. Ayat 15. Kepada siapa kamu akan beribadah? Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Yohanes 24 ayat 15. Yohanes 24 ayat 15. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus taat kepada Allah. Kisah Rasul 5 ayat 29. Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Pasal 5 ayat 29. Matius 7 ayat 7. Sementara diberikan akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka akan dibukakan bagimu. Maka pintu akan dibuka bagimu. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.